Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 512. Setelah di chapter sebelumnya Zhang Yi menjelaskan pada teman-teman kelompoknya kalau dia tidak akan diam saja dan berencana membunuh San Jianming, Gu Hongdie dan Chen Liangyu serta kelompoknya. Zhang Yi dan teman-teman kelompoknya kemudian menyusun rencana untuk membunuh San Jianming dan kelompoknya saat datang ke kota Tianhai karena dengan kekalahan UPI sebelumnya Zhang Yi yakin kalau mereka akan menganggap kota Tianhai lemah dan akan mudah dimusnahkan. Kesombongan mereka barusan hanya untuk menguji kekuatan tersembunyi kota Tianhai. Karena UPI sudah dipukuli dengan kejam, dan kita memilih untuk menahan di setelah dihina seperti itu, mereka pasti merasa kalau kota Tianhai lemah dan mudah diintimidasi. Kata Zhang Yi sambil pulpen untuk mencoret-coret di peta wilayah. Sesegera mungkin, mereka pasti akan memilih untuk menyerang kota Tianhai. Kita tahu kalau kota Tianhai adalah rumah kita. Selama mereka datang, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Kata Zhang Yi lagi meneruskan sambil melingkari nama kota Tianhai di peta. Sebaiknya dia mencoret kota Daze, tanda mereka akan musnah setelah menyerang kota Tianhai. Rencana yang bagus. Sekarang aku sangat marah pada mereka dan aku hanya ingin menghancurkan mereka. Kata Paman Yu yang senang mendengar rencana Zhang Yi untuk memusnahkan San Jianming dan kelompok lainnya. Gendutsu yang kagum dengan rencana Zhang Yi memujinya. Sungguh luar biasa. Bertarung di kandang sendiri lebih aman dan peluang menang lebih besar. Kata Liang Yu juga memberikan komentar setelah mendengar rencana Zhang Yi. Setelah selesai membahas rencana keren bingung kenapa Zhang Yi tidak mengatakan rencananya ini pada Xingtian dan Xiao Honglian sebelumnya, untuk membuat mereka tenang. Kakak, karena kau sudah memperhitungkannya, kenapa kau tidak menjelaskannya kepada Xiao Honglian dan yang lainnya? Kata Keran bertanya pada Zhang Yi. Mendengar itu Zhang Yi kemudian mengatakan kalau dia tidak bisa mengatakan itu karena terlalu banyak orang saat penghinaan itu terjadi. Jika dia mengatakan rencananya di sana dia takut seseorang tidak sengaja membocorkannya karena terlalu emosi. Zhang Yi juga mengatakan kalau dia akan memberitahu mereka saat sudah kembali ke kota Tianhai. Ada terlalu banyak orang di luar, bagaimana jika mereka mengungkapkan rencanaku? Aku akan memberitahu mereka detailnya setelah kita kembali ke kota Tianhai dan meminta mereka untuk bekerja sama dalam operasi ini. Seperti yang diharapkan darimu, Kak. Kau sudah memikirkannya jauh ke depan. Kata Keran memuji Zhang Yi yang sudah merencanakan semuanya serta bertindak hati-hati. Setelah mendengar itu Zhang Yi kemudian meminta Keran dan semua orang pergi ke kamar mereka masing-masing untuk beristirahat. Baiklah, semua orang sudah bekerja keras hari ini, jadi tidurlah lebih awal. Kata Zhang Yi sambil mengusap kepala Keran. Beberapa saat kemudian semua orang keluar meninggalkan kamar Zhang Yi. Namun sebelum itu Ke-Er berpamitan dengan Zhang Yi dan memintanya tidur lebih awal. Kalau begitu kami pergi dulu, kamu harus tidur lebih awal. Kata Ke-Er berpamitan pada Zhang Yi. Zhang Yi mendengar itu kemudian meminta Ke-Er untuk memberitahu 3 kekuatan utama dari kota Tianhai untuk menahan diri dan tidak keluar dari apartemen untuk menghindari konflik dengan San Jianming dan kelompok lainnya. Katakan pada orang-orang dari 3 kekuatan lainnya, untuk tidak keluar untuk sementara waktu. Orang-orang di kota sudah menunggu untuk penyerang kota Tianhai. Jangan biarkan yang lain bertindak seperti monyet. Kata Zhang Yi berpesan pada Ke-Er. Setelah Ke-Er dan yang lain pergi meninggalkan kamar Zhang Yi langsung menelepon Baili untuk menanyakan informasi tentang para Ronin namun rupanya Baili masih sibuk di kantor pusat. Kami masih sibuk di kantor pusat. Ada apa? Kata Baili yang bertanya apa alasan Zhang Yi menghubunginya.
Zhang Yi yang mendengar Baili sibuk langsung menduga kalau kesibukan Baili mungkin ada hubungannya dengan misi pemusnahan para Ronin. Setelah itu Zhang Yi bertanya pada Baili apakah apa yang dia pikirkan itu benar. Apakah itu untuk organisasi Ronin di kota Linhai? Kata Zhang Yi bertanya. Baili yang mendengar pertanyaan Zhang Yi itu kemudian menjelaskan kalau masalah ini sebenarnya sangatlah rumit. Tapi Xia tidak bisa memberitahukan informasi detailnya pada Zhang Yi, karena dia tidak mau melanggar aturan kota Blizzard. Masalah ini jauh lebih serius dari yang kelihatannya. Aku tidak bisa mengatakan apapun, aku tidak bisa melewati batas. Kata Baili menjelaskan pada Zhang Yi. Mendengar penjelasan Baili itu membuat Zhang Yi menyadari kalau sepertinya misi pemusnahan Ronin ternyata sangat berbahaya. Setelah mengetik apa yang terjadi dia kemudian berterima kasih pada Baili. Aku mengerti, terima kasih. Kata Zhang Yi setelah itu menutup teleponnya dan kemudian Zhang Yi berbaring di kasurnya sambil berpikir jika misi kali ini gagal dan kota Blizzard memaksanya untuk berpartisipasi dalam misi pemusnahan para Ronin maka dia juga akan memaksa kota Blizzard untuk memberikan informasi tentang para Ronin itu sedetail mungkin. Jika kota Blizzard memaksaku untuk mengambil tindakan, mereka harus memberikan data dan informasi spesifik tentang organisasi Ronin dan sumber daya kesiapan tempur yang memadai. Kata Zhang Yi sambil berbaring. Singkat cerita Zhang Yi pun tertidur selama beberapa waktu di kamarnya namun tiba-tiba dia terbangun karena ada yang mengetuk pintu kamarnya. Setelah itu dia langsung bangun dan bertanya siapa yang mengetuk pintu kamarnya. Siapa? Kata Zhang Yi bertanya. Sesaat kemudian Upi yang mengetuk pintu kamarnya pun menjawab kalau itu dirinya. Ini aku, Upi. Mendengar itu Zhang Yi kemudian bangun dari kasurnya dan berjalan menuju pintu kamarnya sambil memikirkan kenapa Upi mendatanginya setelah apa yang sudah terjadi. Dia pun menduga-duga apakah mungkin Upi datang untuk meminta bantuannya, untuk membalas San Jianming karena sudah menghajarnya. Kenapa dia ada ke sini? Apakah mau aku membantunya membalas dendam pada San Jianming? Jika benar, aku akan membuka pintu dan menyuruhnya pergi setelah beberapa kata. Pikir Zhang Yi yang berniat mengusir Upi setelah sedikit berbicara dengannya. Setelah itu Zhang Yi pun membukakan pintu untuk Upi dan Upi yang sudah menunggu langsung saja masuk ke dalam bahkan sebelum Zhang Yi menyuruh masuk. Kau! Kata Zhang Yi yang tidak bisa melanjutkan perkataannya setelah melihat Upi langsung masuk tanpa disuruh namun dia kemudian lebih terkejut lagi dengan tingkah Upi yang langsung berlutut padanya setelah masuk tanpa permisi. Tuan Zhang Yi, terimalah pangkalan Chaoyu. Kata Upi yang meminta Zhang Yi untuk menerima pangkalan Chaoyu di bawah perintahnya sambil berlutut. Melihat sikap Upi itu membuat Zhang Yi berpikir kalau Upi sungguh pintar karena menyadari kalau dengan keadaan yang sekarang pangkalan Chaoyu tidak akan bisa bertahan dari serangan musuh kecuali bergantung padanya ditambah lagi jika dia mengambil alih pangkalan Chaoyu sekarang, dia tidak perlu menghabiskan waktu dan usaha untuk sepenuhnya menjadikan mereka bawahannya. Dia pasti mengerti kalau pangkalan Chaoyu cepat atau lambat akan binasa di tangannya. Hanya dengan mengandalkan kekuatanku, pangkalan Chaoyu akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jika aku mengambil alih pangkalan Chaoyu, aku bisa menggunakan personel yang mahir dalam navigasi dan memancing, aku hanya perlu memastikan kalau mereka tidak diserang oleh pasukan lain. Ini adalah perhitungan yang sangat hemat biaya. Pikir Zhang Di sambil membayangkan keuntungan yang dia dapat jika mengambil alih pangkalan Chaoyu. Upi yang melihat Zhang Yi terdiam setelah dia meminta Zhang Yi untuk menerima pangkalan Chaoyu cemas karena khawatir Zhang Yi akan meremehkan pangkalan Chaoyu yang sudah lemah dan membuat kesalahan. Sebelumnya, Zhang Yi tidak akan meremehkan pangkalan Chaoyu, kan? Apa yang harus ku lakukan sekarang? Satu-satunya orang yang bisa ku andalkan cuma dia. Pikir Upi sambil melihat Zhang Yi dari posisi berlutut. Bangunlah dulu dan beritahu aku pendapat MU tentang ini. Kata Zhang Yi meminta Upi untuk berdiri dan menjelaskan apa yang dipikirkan Upi, hingga memintanya menerima pangkalan Chaoyu di bawahnya. Upi yang mendengar Zhang Yi mengatakan itu kemudian merasa lega karena Zhang Yi tidak merendahkan atau mengungkit kesalahannya sebelumnya.
Bagus, tidak ada penolakan, masih ada kemungkinan berubah pikiran. Pikir Upi sambil berniat berdiri. Singkat cerita, Zhang Yi membawa Upi masuk untuk menjelaskan pendapatannya. Bos Wei adalah orang yang terkuat di pangkalan Chaoyu. Setelah itu aku, tetapi kekuatanku tidak bisa melindungi pangkalan. Jika pangkalan dimusnahkan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada saudara-saudaraku di sana. Kata Upi menjelaskan situasi pangkalan Chaoyu dan tidak sanggup membayangkan nasib saudara-saudaranya jika pangkalan Chaoyu dimusnahkan. Kekhawatiran Mu benar. Begitu orang luar menyerbu pangkalan Chaoyu, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Kata Zhang Yi yang memahaminya kekhawatiran Upi tentang masa depan pangkalan Chaoyu. Di saat yang sama dia berpikir jika pangkalan Chaoyu bertemu dengan musuh yang senagat kejam mungkin orang-orang di pangkalan Chaoyu tidak akan ada yang selamat. Kau pintar dan tahu kalau aku malas dan tidak suka mengatur banyak orang. Bahkan jika orang-orang di pangkalan Chaoyu mengakuiku sebagai pemimpin mereka, apakah kau tetap akan mendengarkan perintahku? Kata Zhang Yi memuji keputusan Upi datang padanya, namun dia juga menanyakan, apakah di masa depan Upi akan dengan patuh mengikuti perintahnya, atau hanya untuk sementara saja. Upi yang mendengar perkataan Zhang Yi itu merasa senang karena dari perkataannya itu bisa disimpulkan kalau Zhang Yi menerima pangkalan Chaoyu selama dia mematuhi perintah Zhang Yi. Aku akan melakukan apapun yang diperintahkan, kata Upi pada Zhang Yi sambil memberi hormat. Kemudian chapter 512 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah minim literasi Cape Bet, giliran video aib orang gercep bet baca komen. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios.